hati-hati loh. Itu rohnya mulai masuk itu. Makanya kan setan iblis itu kan licik dia. Iya. Makanya anak-anak muda ya jangan sampai tertarik itu. Apalagi untuk cari koin-koin itu kan mandi air, mandi lumpur. Iya, supaya mendapatkan duit kan. Iya, itu hati-hati. Jadi saudaraku, nanti kalau saudara lihat TikToknya Samuel Panjaitan, rohani semua. Wah, nggak ada yang nggak rohani. Rohani semua. Firman Tuhan terus. Iya. Nanti saya lihat wajah-wajahnya, saya tanda-tandain. Siapa tahu TikToknya nggak benar semua nih. Coba tolong buka maskernya. Bercanda, saudaraku, bercanda. Ya anak-anak muda ya, tolong anak-anak muda ya, hati-hati ya. Tanpa kita sadari sebenarnya, banyak anak-anak muda terpengaruh. Saya bilang, Pak, ya iseng-iseng lihat-lihat kecil-kecilan. Wah, dari iseng-iseng itu. Iya. Apalagi tuh yang lesbi, LGBT, najis itu. Ya Tuhan aja menciptakan kita, apa laki-laki dan perempuan. Najis banget itu. Iya kan? Iya. Memang kadang-kala saudaraku itu dari latar belakang apa? Dari orang tuanya. Mohon maaf, broken home. Makanya perhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita nih, orang tua ini juga harus takut akan Tuhan loh, hati-hati. Didik anak kita dengan takut akan Tuhan. Ya. Jangan kita menyibukkan waktu kita di luar, kita bekerja, waktu buat anak nggak ada. Harus ada buat anak-anak kita berkeluarga. Lihat dia, ya. Minimal saudara punya waktu 2 jam buat anak. Amin. Coba cek handphonenya. Siapa tahu, ya, nonton YouTube nggak benar. Ya, nonton TikTok nggak benar. Karena ada itu, kan bisa kerekam jejak digitalnya, historisnya. Tuh, YouTube nonton apa dia tadi? Gitu. Amin. Saudara berhati-hati. Karena saudaraku ya, iblis ingin menggiring saudara kepada roh-roh akan dunia ini. Makanya perjuangan kita harus sungguh-sungguh loh. Saudara harus membangun apa? Hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Saya bilang, Pak, roh yang dalam hidup kita lebih besar pada roh yang dalam dunia. Betul. Tapi kan Alkitab berkata kita berjaga-jaga. Perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging saja. Penghulu penguasa di udara, Pak. Iya. Bayangkan. Orang kalau nyanyi di gereja, wah mantap. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Setan bilang, awas kau nanti keluar gereja. Ya. Banyak anak-anak muda kan, habis nonton film horor, film hantu-hantu, pulang malam, rumahnya depan kuburan. Ya, ngomongnya bukan lagi iblis dikalahkan. Mbak, misi mbak, anak babi mau lewat mbak. Misi izin mbak, izin sama setan, gimana? Hati-hati. Amin. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Yang terakhir. Ayat 10D sampai dengan yaitu 10E. Tetap 1 Korintus 12. Slide berikutnya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Terus, dan ia memberikan apa? Karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini ya karunia ini agak berat sedikit. Sebenarnya ini cocoknya seminar. Ya, saudara bilang begini, Pak, karunia bahasa roh apa itu? Tafsir bahasa roh apa itu? Yang saya tahu, Pak, tafsir togel, Pak. Ya, saudara bilang, Pak, kita aja bahasa budaya aja kita aja kurang paham, Pak. Amal bahasa roh apa itu, Pak? Kan gitu kan? Iya kan? Jangan-jangan bahasa saudara ya bahasa, misalkan kayak saya, mau maaf saya Batak nih. Ya belum tentu saya bisa tahu semua bahasa Batak gitu. Ya kita aja ya. Tapi ini memang ya perlu pendalaman Alkitab. Kalau kita bahas ini kita bisa pulang jam 5. Saudara nanti udah bete-bete nih. Saya lihat aja ini baru 3 poin aja saudara udah begini nih. Ini pendeta ngomong apa ini? Karunia-karunia apa nih ya Allah Tuhan? Kapan pulangnya nih? Iya kan? Nah, coba kita lihat dulu ya. Jadi kita akan lihat sepintas saja berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, bahasa roh slide berikutnya. Bahasa roh
Dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahasa yang ajaib. Dalam bahasa King James Version-nya dikatakan bahasa lidah. Dalam bahasa Yunani dikatakan glossolalia, yang berasal dari kata glosso, artinya bahasa, dan lalia artinya apa? Berbicara secara harafiah. Glosso artinya lidah atau berkata-kata dengan lidah. Nah, jadi kita bisa simpulkan adalah bahasa roh berbicara dengan bahasa lidah atau berbicara tentang bahasa Roh Kudus. Jadi hanya Dia dengan Tuhan yang tahu. Jadi kalau orang tidak memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, jangan coba-coba tafsirkan. Sudah pernah lihat ada orang pernah berbahasa roh? Pernah dengar ya? Wah, nggak ada jemaat nih. Saudara kalau pernah dengar ada jemaat atau di samping saudara berbahasa roh, lalu dia kemudian menafsirkan, itu karunia dia. Jadi Bapak Ibu, bahasa roh berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari memiliki makna dan implisit, maknanya terkandung, tersirat dan mudah dimengerti, dipahami oleh orang lain. Tetapi bahasa roh hanya Roh Kudus. Misalkan, ini bahasa sehari-hari, saya berkhotbah, berbicara di depan saudara, tentu saudara tahu maknanya. Itu bahasa sehari-hari. Tetapi bahasa roh berbeda. Ya gimana saudara ngerti orang ngomongnya? Bila bala, saudara nggak ngerti itu. Iya kan? Itu Roh Kudus yang berbicara. Dan perlu saudara ingat, tidak ada kursus bahasa roh. Saudara pikir kursus bahasa Inggris nggak ada? Kalau bahasa Inggris ya ada. Kursus bahasa roh itu nggak ada, saudara. Jadi jangan coba-coba. Makanya kalau ada pendeta bilang buka berkata-kata, ya kalau nggak bisa apa nih buka kan gitu kan? Buka mulutmu. Ya kalau nggak bisa. Tapi saya percaya kalau saudara minta, Tuhan pasti akan beri. Amin. Coba 1 Korintus 14 ayat 22. Slide berikutnya. Ini kita agak panjang nih, pulang lama. Slide berikutnya. Tolong dibantu. Terus 1 Korintus masalah. Slide berikutnya. Nah, bukan ya? 1 Korintus 14 ayat 22. Enggak ada ya? Saya akan bacakan ke saudara. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda. Perhatikan tanda. 1 Korintus 14 ayat 22. Bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, walaupun karunia berbahasa roh adalah karunia tanda dan bukan untuk orang beriman, tetapi kalau tidak memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dia tidak akan mengerti dan tidak memahami apa yang diperkatakannya. Saudara, siapa di sini yang punya karunia berbahasa roh? Angkat tangannya. Nggak punya karunia? Waduh, gimana kita ini? Jadi karunia apa saudara yang punya nih? Karunia ngomel. Saudara, minggu lalu saya sudah kasih tahu bahwa ada 23 jenis karunia. Jadi kalau saudara nggak tahu, nggak ngerti, makanya saudara baca Alkitab saudara, aktifkan. Bagaimana Pak mengaktifkan? Dipergunakan, dipraktekkan. Misalkan saudara, saudara punya karunia kesembuhan. Kalau saudara nggak pernah mendoakan orang sakit, bagaimana saudara bisa tahu saudara punya karunia kesembuhan? Kan gitu kan? Iya. Sebab itu, saya sebagai hamba Allah memberi dorongan saudara. Kalau mama papa sakit, ada perjamuan, ada minyak urapan, coba tolong didoakan dulu sendiri. Siapa tahu saudara punya karunia kesembuhan. Demikian pula karunia berbahasa roh. Lalu menafsirkan bahasa roh adalah
supaya semua orang dapat memahami dan mendapatkan berkat dari kebenaran yang disampaikan. Kalau saudara lihat ya, saya pernah sampaikan minggu yang lalu, gembala sidang kita almarhum Pendeta Dr. Yesaya Pariazi, ya, beliau itu punya karunia kesembuhan ilahi dan karunia nubuatan. Tapi saudara tidak akan pernah lihat sekalipun almarhum gembala sidang kita berbahasa roh, gak pernah. Kecuali Ibu Pendeta Daneti Pariazi punya karunia bahasa roh. Amin. Tapi saya percaya beliau pun punya karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, ini mahal sekali, ini indah sekali karunia ini. Sangat disayangkan kalau saudara nggak mengaktifkan karunia ini. Ini makanya saudara, ya saran saya saudara ya harus belajar baik-baik ini tentang karunia. Ya sebenarnya kalau lebih dalam lagi ini sebenarnya ya ini seminar. Ya, kalau khotbah-khotbah gini mah terbatas. Ini aja udah 4 poin aja saudara udah kepanasan, udah nggak betah duduknya. Kelihatan dari wajahnya sih, ya kan, udah mulai muram mukanya. Gitu. Ya kan? Nah, beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Tutup Alkitab kita. Saya undang pemusik. Jadi kesimpulan khotbah kita hari ini ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Karunia Roh Kudus bagian yang kedua, yang pertama, karunia Roh Kudus menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Yang kedua, karunia Roh Kudus apa? Bernubuat. Yang ketiga, karunia Roh Kudus membedakan bermacam-macam roh. Yang keempat, karunia Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Jadi saudaraku, saran saya sebagai hamba Tuhan, mari aktifkan, mari pelajari, mari praktekkan. Ya, kalau saudara nanti pingin PPT-nya minta sama pengerja di belakang, ya karunia Roh Kudus bagian pertama itu ada 23 jenis karunia. Ya, siapa tahu saudara ada 2 atau 3 jenis karunianya. Ya, saudara sebagai pendidik ada karunia pengajar di situ. Sebagai pendidik, itu pendidik pengajar. Jadi biasanya kalau guru-guru itu punya karunia pengajar, dosen karunia pengajar, pendidik itu karunia pengajar. Jadi maksimalkan karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Supaya saudara apa? Ya, melayani jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada siapa? Kepada Kristus. Mari sama-sama kita bangkit, beri saudaraku. Angkat 2 tangan kita. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Segala